Kenapa sih orang pada sirik sama Marcel tuh kenapa? Iya. Ya sebenarnya enggak, itu hak dia juga. Kalau dia disama-samain dengan Gibran jelas lain. Kenapa saya menolak Gibran? Karena Marcel bapaknya nggak presiden. Satu. Ya. Marcel tidak bisa mengubah aturan di MK. Iya. Dua. Ketiga, bapaknya Marcel nggak bisa bagi-bagi bansos. Iya. Kalau saya jadi warga Tangsel, saya nggak akan memilih Marcel tentunya. Komika ini kan kritis. Nah, tetapi punya concern. Nah, mungkin Marcel ini dipandang, ini tiba-tiba kok mau menjadi wakil wali kota. Selama ini tidak ada concern di bidang kebijakan publik. Untuk daerah selevel Tangerang Selatan, di mana banyak orang-orang berpendidikan di situ. Di situ ada BSD, di situ ada Bintaro. Ditaruh Marcel. Itu apa tidak sedang melucu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel Kewarasan ini. Channel yang ingin terus menghidupkan kewarasan, meninggikan dan memperluasnya. Dan punggawa kewarasannya orang besar. Semi. Secara literally besar ya. Tapi bukan gagasan lu juga besar sebenarnya. Iya, ide-ide ya. Cuman nggak kesampaian jadi calon ini aja kepala daerah kan. Iya, karena susah kos politiknya tinggi. Tapi sebelum ngomong kepala daerah, Sam lu di Bandung. Di Bandung, lahir di Bandung. Lahir, besar, rusak di Bandung. Iya, tapi rasnya ras Batak. Jadi Bak dong ya? Iya, Batak. 2B ya? Iya, Batak B2. Bandung. Terus udah gitu sekolah di? Sekolah dari TK sampai kuliah di Bandung. Lulusnya di ITB. Bukan Institut Teknologi Batak bukan ya? Bukan. Institut Teknologi Bandung. Iya. Oke, dan sebenarnya major apa dulu? Majornya di informatika. Kalau sekarang sebutnya STE ya. Tapi dulu teknik informatika. Jadi mempelajari tentang sistem informasi. Oh gitu? Iya. Berarti waktu ada kasus PDN, apa tuh perasaan lu tuh? Pusat Data Nasional gitu. Iya, artinya itu sebenarnya di obok-oboknya itu, ya ini ada, jadi itu sebenarnya bukan dibopol, tapi dikasih gitu ya. Bukan artinya ada hacker. Memang yang membuat ransomware itu ya kalau mau dikategorikan hacker ya boleh lah. Tapi ransomware itu memang sudah ada, jadi kayak virus ya. Itu kan kalau kita nakal, kita bisa saja tertular. Atau misalnya kita apes juga bisa tertular HIV kan. Bukan hanya nakal ya kalau kita ada transfusi darah dan sebagainya. Tapi si virus HIV itu kan udah ada. Bukan hanya nakal kali Fer, jorok. Ya jorok. Ya, kan? Tapi bisa juga apes ya kalau kita disuntik oleh jarum suntik yang sudah kalau itu korban dia. Korban. Artinya kan bukan kesalahan dia juga gitu ya. Tetapi artinya itu bukan ada hacker aktif yang membobol sistem. Jadi yang kalau mau dibilang yang begonya itu yang punya itunya. Iya, jadi karena sistemnya terbuka sedemikian rupa atau misalnya usernya tidak di training dengan baik sehingga bisa terinfeksi gitu. Dari satu sisi jorok, dari sisi yang lain bisa juga ada kolusi kan. Nah, itu saya kurang tahu ya. Dibuka ruangnya sehingga lu masuk. Bisa. Tapi intinya itu bukan pencurian data. Beda yang sebelumnya terjadi mungkin pencurian data. Tetapi data itu di lock sehingga tidak bisa diakses. Dan untuk membuka aksesnya harus ada key. Ada key yang biasanya dikuasai oleh sebuah grup kriminal untuk memberikan key itu. Nah, saya sendiri tidak tahu ya perkembangan terakhirnya, katanya itu terinfeksi beberapa jenis ransomware. Ada yang sebenarnya sudah bisa didekrypt tanpa key, tapi ada juga yang belum bisa gitu loh. Tapi dalam diskusi dengan ahli cyber security, biasanya kalau orang bisa masuk di dalam sebuah sistem, apalagi itu babonnya, itu dia pasti ngambil tuh Sam. Dia ambil terus dia encrypt. Setelah gitu kalau toh terjadi deal itu nggak semuanya juga dia balikin. Ya bisa jadi. Gak semuanya dibalikin. Nah itu kan sebenarnya udah ke ranah kriminalnya ya. Bukan di ranah teknologinya. Tapi kenapa dia bisa terinfeksi? Nah itu kan yang menjadi pertanyaan. Ada 3 tuh. Kenapa dia terinfeksi? Terus kedua, kenapa lu gak cepat memberitahu seolah-olah kau sedang berusaha untuk mengembalikan data itu. Terus yang ketiga, hari ini terus lo udah melakukan yang disebut audit forensik. Kenapa? Apakah ada masalah atau tidak gitu-gitu. Ya, jadi kan memang dibiarkan polemiknya berkembang ya.
Dan yang kedua sebenarnya kalau terkunci seperti itu, kalau tadi ada sistem backupnya itu selesai. Artinya biarin aja. Ini kan kalau data digital ini bedanya dengan data yang di fisik. Ya kalau data fisik dicuri ya dicuri. Hilang. Kecuali kita punya fotokopinya. Nah ini kan kalau ada backupnya ya udah lu curi aja. Paling dan nanti itu kebodohan yang lain ya. Backupnya nggak ada. Artinya saya memang bukan secara khusus di bidang cyber security, tetapi saya punya perusahaan di bidang IT development. Ketika mendevelop sesuatu, kita selalu menyarankan dan mensyaratkan bahkan kepada customer untuk memiliki sistem backup. Jadi data-data kami itu punya redundan. Jadi kalau misalnya ada masalah kena ransomware atau sebenarnya kita tidak mau berhubungan dengan criminal group, ya udah kita restore aja dari backup sistemnya. Kalau gitu saya pada pejabat ke depan, apa pesannya? Iya sebenarnya prinsipnya adalah ciptakan sistem yang bagus. Karena sebenarnya orang Indonesia ini ketika sistemnya bagus dia akan nurut juga. Contoh di Singapura. Katanya orang tidak boleh makan permen karet karena sesimpel itu makan permen karet didenda $500 Singapura kan. Orang Indonesia kesana nggak makan permen karet juga. Artinya kalau sistemnya itu mengikat orang Indonesia akan artinya gini pegawai-pegawai yang berhubungan dengan PDN berarti harus di training dan sebagainya. Bukan hanya sistem sih, ada kompetensi juga. Ya. Untuk membuat sistem yang bagus artinya kan minimal dari pejabatnya dulu, ya kan. Pejabatnya tunjuklah. Kalau pejabatnya nggak tahu apa yang bagus, gimana kita bisa bikin suatu sistem yang bagus? Nah sekarang pejabatnya aja mantan buzzer, ya, ya kan gitu. Jadi pejabat mantan buzzer, artinya dia sedang berkelahi dengan kompetensinya ya. Iya. Jadi sebenarnya nggak berubah juga sih dari zaman Orde Baru. Sebenarnya ada yang bilang bahwa Orde Baru itu katanya lebih keren menteri-menterinya, sebenarnya itu buzzer juga. Menteri Pendidikannya siapa dulu? Nugroho Noto Susanto kan? Itu kan yang bikin naskah film G30 SPKI. Artinya propaganda juga. Buzzer politik juga sebenarnya. Iya. Oke, dibilang nggak punya kompetensi. Nah kalau sohib lu Marcel Widianto. Iya. Sebenarnya nggak sohib sih, kenal. Kenal. Kan lu presiden ini Komika dulu. Iya, presiden Komika. Pada saat itu Marcel jadi anggotanya loh. Iya, saya kurang tahu dia udah aktif. Tapi ada foto-fotonya waktu saya show dia jadi penonton saya masih. Terus yang kedua itu saya pernah nge-show bareng dia. Jadi saya tampil, dia juga tampil dalam panggung yang sama. Oke. Kenapa sih orang pada sirik sama Marcel tuh kenapa? Iya. Ya sebenarnya nggak itu hak dia juga. Kalau dia disama-samain dengan Gibran jelas lain. Kenapa saya menolak Gibran? Karena Marcel bapaknya nggak presiden satu ya. Marcel tidak bisa mengubah aturan di MK. Iya. Dua. Ketiga bapaknya Marcel nggak bisa bagi-bagi bansos. Iya. Tapi kenapa orang pada bermasalah? Artinya sebenarnya fair aja dia kalau mau mendaftar ya. Fair aja. Mungkin kalau saya jadi warga Tangsel, saya nggak akan memilih Marcel tentunya. Tetapi bingung juga. Ini sekarang warga Tangsel ini ada dihadapkan ke dalam sebuah buah si malakama yang sangat dilematis. Ini mau terus dinasti Atut atau mau ganti ke dinasti Prabowo Jokowi gitu kan. Kayak gitu. Dan jangan-jangan ini sebenarnya strategi political marketing juga nih Marcel sedang melakukan itu kan. Tapi kan dipasanginnya dengan politisi yang sudah handal juga ya Pak Riza ya. Oh Riza Patria. Iya katanya ada sama dia kan. Dari Gerindra tuh mantan wakil gubernur DKI itu. Dia wali kotanya. Jadi Marcel ini wakil wali kota. Jadi mungkin jadi vote getter aja. Oh gitu. Mungkin saya nggak tahu strateginya. Okay. Tetapi mungkin kalau ada teman-teman saya yang concern di politik, misalnya Panji ini kenceng juga kayaknya menolak Marcel. Nah ini ada Komika ini kan kritis. Nah, tetapi punya concern. Nah, mungkin Marcel ini dipandang tidak, ini tiba-tiba kok mau menjadi wakil wali kota, selama ini tidak ada concern di bidang kebijakan publik. Gitu loh. Iya. Itu aja sih sebenarnya mungkin gitu orang-orang ini pada sirik quote unquote. Tapi sebenarnya ketika ditantang balik, ketika sirik, nah berarti lu mau dinasti Atut yang langgeng, pusing juga. Pusing juga. Tapi yang menjadi menarik itu adalah untuk daerah
selevel Tangerang Selatan di mana banyak orang-orang berpendidikan di situ. Di situ ada BSD, di situ ada Bintaro. Ditaruh Marcel. Itu apa tidak sedang melucu ya? Yang mencalonkan. Tapi kan sebenarnya udah terjadi juga kan. Di Jawa Barat Komeng suaranya luar biasa besar. Terus di tempat lain juga misalnya pemain band siapa dulu pernah jadi bupati atau wakil bupati ya? Pasha Ungu. Pasha. Artinya kan sama-sama aja, hanya beda kesenian ya kan. Pak Deddy Miswar juga dulunya aktor. Iya, kan? iya. Maksud lu mau menyamakan Deddy Miswar dengan Marcel juga. Tapi kalau dilihat perannya di Naga Bonar sebenarnya ya lucu-lucu juga kan. Artinya dia ada hanya kan kekurangan dari Marcel, dia masih sangat terlalu muda. Belum pernah kita lihat concern-concernnya di bidang kebijakan publik, mengkritik pemerintah atau kebijakan publik itu harus bagaimana, tiba-tiba dia mau menjadi pejabat publik. Itu aja sih sebenarnya. Itu yang makanya saya bilang apa partai tidak sedang melucu ya, menampilkan. Ya jadi kan butuh vote getter aja. Jadi kan Pak Rizanya udah ada. Kalau dulu kan Pak Riza nggak pernah ikut. Pak Riza ini kekurangannya satu, nggak pernah ikut pemilu. Ya kan, dapat limpahan gitu ya? Kan artinya dia belum teruji juga. Belum teruji. Yang menang kan Pak Anies dengan Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno-nya jadi wapres, masuklah Pak Riza kan. Dapat limpahan rezeki dia. Kayak Ahok lah, belum pernah teruji. Ahok itu juga kan belum pernah menang. Udah di bubble ya. Di bubble udah pernah. Waktu jadi wakil dia bertarung dengan Anies juga dia teruji dong. Iya, karena walaupun digendong Jokowi lah istilahnya. Mengalahkan AHY kan di Jakarta itu. Iya dong. Ya artinya Pak Riza ini kan dapat limpahan nih. Kalau Pak Ahok saya ralat ya nanti offense marah-marah lagi. Nah, ternyata komika juga ada lagi tuh yang maju tuh untuk Bandung tuh katanya Ronald bukan komika ya? Oh bukan dia. Dia dikenal di Extravaganza dulu ya, bareng-bareng siapa? Tora Sudiro dan sebagainya. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga, sah-sah aja ya. Kalau sebagai vote getter ya. Hanya ya memang yang perlu disayangkan adalah ini orang-orang tidak pernah punya concern di kebijakan publik, tiba-tiba mau jadi pejabat publik. Nah, terus nanti kalau lo tidak punya concern sebelumnya, mau jadi pejabat publik, apa yang mau lakuin? Akhirnya agenda orang pasti yang dijalankan. Sudah pasti itu. Dan dia cuma melucu aja sepanjang kepemerintahan. Iya. Gitu. Sebenarnya nggak apa-apa. Toh di Ukraina sendiri presidennya komika. Dan dia tidak melucu. Iya. Nggak, saya kurang ketahui ya. Tapi bahkan membuat perang dengan Rusia. Lagi lucu-lucunya dia bikin nggak ada bahan. Ya tapi sebenarnya bisa terjadi. Bahkan di Ukraina sana presidennya seorang stand up comedian gitu kan. Berarti Mas Ren diacungi jempol dong. Dia sedang membangun track record. Iya. Hanya yang perlu dipertanyakan sekali lagi adalah orang yang tidak punya pernah terucap bahkan di materinya soal kebijakan publik, ya kan? Punya concern tentang kebijakan publik, mau jadi pejabat publik. Di materinya pun dia jarang atau nggak pernah kali. Kalau waktu show dengan saya enggak. Dia banyaknya membahas bahwa. Tapi yang menarik bagi gue sih sebenarnya dia mempunyai akses yang cukup kuat dengan partai, dan kemudian partai begitu firm menyatakan. Yang menyatakan tuh langsung ini loh, ketua hariannya Gerindra, Dasko. Itu dahsyat itu. Maksudnya nggak main-main itu sampai orang mungkin itu bagian dari ya kan di situ udah ada Raffi Ahmad juga yang endorse dia dan sebagainya. Memang ini nggak main-main sih. Mungkin tuh bagian dari residu, kalau bisa dibilang residu dari Pilpres kemarin karena dia tim ses ya, Marcel ya. Oh gitu. Ini ininya lah ya, rewardnya. Bukan residu, reward itu bos. Reward ya. Rewardnya berupa residu. Residu di mana mungkin kita nggak tahu, tidak ada transaksi finansial saat itu, tetapi rewardnya. Dari Bandung kita mau pergi ke kampung lo nih. Kemana nih? Daerah Batak sono di Sumatera Utara. Saya Karo sebenarnya. Karo. Iya memang Karo bukan Batak ya. Karo Batak juga sih. Iya. Nanti gue diprotes dia orang itu. Karena GBKP gerejanya, gereja Batak Karo. Jadi Batak Karo, betul. Pakanannya sama sih yang haram-haram. Gimana? San di sana tuh kan sekarang kalau ngelihat
pemilihan kepala daerah juga menarik gitu ya, Bobi. Oh, di Sumatera Utara. Sumatera Utaranya tuh. Karena Sumatera Utara kan bukan hanya Batak. Bukan hanya Batak, betul. Ada Melayu juga. Ada Melayunya. Cinanya betul, juga kuat. Cina kuat. Indianya ada. Indianya juga. Iya, setuju saya. Kayak Malaysia sebenarnya. Oh iya ya, betul ya. Apa rumpun-rumpunnya banyak. Rumputnya banyak. Oke. Di Malaysia kan jelas tuh ada partai Cina, partai India, partai Melayu kan. Iya, UMNO tuh partai Melayu gitu kan. Iya. Itu di sana juga ada sesuatu yang keren tuh, kayaknya Mas Bobi akan menguasai itu tuh. Kalau hampir kayak cuma tinggal PDI aja loh yang belum mendukung dia. Jadi bisa jadi nanti Mas Bobi melawan kota kosong ya? Bisa kota kosong ya. Iya. Tapi Mas Bobi otaknya nggak kosong kan? Iya. Dia bukan otak kosong. Cuma kita tapi tahu ini juga, sebenarnya kalau bisa dibilang residu adalah terusan dari MK Jilid 2. Jadi kalau memang kita tidak ada penolakan terhadap Gibran waktu itu, pasti akan digas terus, Bos. Di Sumatera Utara akan digas, Kaisang juga akan digas. Jawa Tengah digas. Iya. Jan Etes kalau bisa digas ini. Gitu ya. Kan udah kelihatan kemarin main basket yang di make up itu ya. Ada kan ya main basket ya. Udah mulai kelihatan tuh bahwa sebenarnya shootnya ngantri satu-satu. Dia udah nyala antrian, saya duluan ya katanya. Oh, karakternya udah dibangun ya. Udah dibangun. Bahwa nyala antrian itu nggak apa-apa selama minta izin. Jadi nyela antrian menjadi apa? Jadi Jan Etes kayak gitu, saya duluan yang shootnya. Padahal temennya duluan yang ngantri di situ. Nggak apa-apa selama minta izin. Kan bapaknya juga gitu. Nyela antrian nggak apa-apa selama ada izin MK. Oh, izinnya di situ ya. Iya. Sebenarnya dia kan nyela antrian. Banyak calon-calon pemimpin kader-kader dari PDI diselawan dia karena udah ada izinnya. Nyela. Nah artinya gini loh. Ya, ada izin. Mas Bobi ini ya kalau Mas Gibran aja nggak ditolak ya pasti Mas Bobi pasti digas. Kaisang digas. Semua digas kalau tidak ada penolakan dari kita gitu loh. Sampai partai pun dalam kasus Kaisang kan tidak perlu menjadi anggota partai dulu, langsung bisa jadi ketua. Iya. Itu kan juga digas tuh kan. Digas. Walaupun partainya partai masih kalau dulu disebutnya gurem ya. Di DKI dia punya 8 kursi loh. Oh iya, nggak gurem-gurem amat. Enggak, di DKI dia nggak gurem-gurem amat. Tapi nggak tahu di nasional memang masih gurem. Hanya di DKI gurem. Dia gede juga ya. Udah mulai nggak gurem dia. Artinya ya seperti itu pasti digas terus, Bos. Nah sekarang kalau jadi istilahnya di urat keluarga Solo ini ya malu tuh udah nggak ada gitu. Walaupun sebenarnya nggak nyalahin, tapi kan ada etika juga. Ya kan ada etika. Ini gue memang seniman dan juga orang teknologi. Tapi hukum itu kan bisa dipahami secara logika. Misalnya kalau misalnya toh itu di Total Politik bilang dulu Asian value dan sebagainya kan, yang bilang bahwa tidak ada yang dilanggar karena lewat MK, berarti secara hukum tidak ada dilanggar, tapi etika kan dilanggar. Dan orang yang belum belajar hukum seolah-olah hukum itu adalah aturan tertulis. Tidak ada aturan tidak tertulis. Ada yang lebih lagi kalau orang-orang yang civilized nih, adab menjadi sesuatu bukan sekedar hukum. Ya makanya kalau saya seorang seniman melihatnya tuh dari lagu aja, law is not justice gitu. Memang hukumnya ada, tapi adakah keadilan di situ gitu kan? Terus yang kedua, kalau masalah etika itu perlu karena gini, kalau di Undang-Undang Dasar kita bahkan presiden tuh punya hak yang namanya grasi kan. Kalau tidak beretika dilepasin aja semua orang. Pakai grasi, pakai amnesti, pakai abolisi itu kan. Tuh ada kan itu hak prerogatif. Lepasin aja koruptor semua. Hak prerogatif itu bukan berarti dia bisa melakukan segala hal. Iya, tapi kan ketika dia melakukan itu juga susah mengimpeachnya kan. Sebenarnya ya kalau aturannya di aturan normatif cuman kalau dia dalam konteks misalnya sumpah dan janji presiden itu jelas. Iya, tapi kan itu baliknya ke hati. Bukan sesuatu yang tertulis sama dengan di MK. MK akhirnya diketok menjadi sesuatu yang sah. Tapi artinya kalau MK aja bisa diterobos apalagi yang ini gitu. Tapi yang anehnya, yang lucunya dari Pak Jokowi kemarin bilang masih bilang bahwa perizinan di Indonesia ini ruwet katanya.
Padahal MK aja bisa diterobos sama dia. Semua undang yang ngaco-ngaco dibikinan tuh omnibus, selesai tuh. Karena dipakai bus kan, semuanya ditimpeng. Katanya untuk event di Mandalika itu kemarin perizinannya ruwet katanya. Itu berarti karena nggak dibantu sama pamannya. Oh gitu ya. Atau kadang bingung juga sih ngeliat beliau ini. Iya. Jangan-jangan paman hanya berguna kalau untuk anak-anak. Kalau untuk yang lain-lain nggak ada. Kalau event motor urus sendiri ya. Urus sendiri tuh. Aduh jadi haus nih. Untuk karena gue tahu nih, bos kalau di sini nggak diedit, jadi gue harus siap-siap. Dan yang dikemukakan juga bukan sesuatu yang haram, bos. Iya. Sebenarnya apa yang kita kemukakan tuh semua udah ada di media. Kita hanya memberikan kesimpulan-kesimpulan dan insight diri kita kan, dari kita kan. Sam, kalau ditanya hari ini lo jadi presiden, apa 3 masalah utama yang akan lo selesaikan? Aduh. Dulu waktu lo agak keberatan menurut lo tarik-tarik dulu atau kalau sedang olahraga? Duh susah juga ya. Pertama lu lengkap lo bos. Gue nggak mungkin jadi presiden. Iya makanya gue kasih lah satu. Kafir. Pasti udah ditolak dulu nantinya. Udah. Makanya gue kasih lo kayak apa satu cita-cita atau satu ini. Wah kalau gue jadi presiden gue akan lakukan ini. Masalah perutama dari kita itu sebenarnya pendidikan. Jadi saya banyak tidak setuju dengan cara pandang konservatif dari Habib Rizik. Tapi ceramah dia yang terakhir soal dokter yang dinaturalisasi itu lucu dan on point. Gitu. Apa tuh? Yang dia bilang bahwa sekarang mau ada dokter dari luar negeri didatangkan karena tenaga medis di Indonesia katanya kurang. Ya kan? Buset, dokter dinaturalisasi. Lu kira pemain bola? jadi pakai punchline juga beliau ini udah kayak komika gitu. Dia belajar dari komika nih gue rasa nih. Lu tahu nggak dokter itu nggak apa-apa karena sekolah dokter itu mahal betul. Dia kan gayanya gitu. Terus? Coba kalau ke sekolah kedokteran itu murah. Jutaan anak Indonesia itu masuk kedokteran. Sekarang sekolah kedokteran tuh ratusan juta. Makanya dokter jadi langka. Lo datang naturalisasi. Ini otaknya di mana? Kayak gitulah gaya bahasa beliau. Tapi prinsipnya on point itu. Jadi masalahnya adalah di pendidikan. Okay. Kenapa sekarang gini? Sekarang juga disalahkan soal yang PDN kemarin. Yang PDN kemarin itu karena katanya ahli-ahli cyber security di Indonesia itu kurang. Ada yang nyalahkan tuh siapa? Kemarin yang ngomong itu dari Menkominfo juga. Agak kurang ajar tuh. Ya saya bilang ya percuma orang lulus ITB, lulus UI, lulus universitas top yang ada IT-nya, tapi ngambil menterinya dari Projo. Nah, itu kan masalah. Iya. Jadi orang yang tidak kompeten lah yang akhirnya pasti yang mengangkat itu tidak berpendidikan juga kan. Iya, jadi masalah pendidikan. Jadi pendidikan ini harus terjangkau gitu. Jadi nggak usah lagi lah pakai KIPKA dan sebagainya, terjangkau aja. Iya. Dan lu sangat konstitusional banget, bos. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutin tuh kenapa kita bikin negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena dengan cerdas itu cari makan bisa sendiri. Jadi nggak perlu ada makan gratis kalau pendidikannya udah terjangkau. Karena orang-orang yang akan cerdas, hanya ada masalah. Masyarakat yang cerdas akan menimbulkan masyarakat yang kritis. Nah itu yang mungkin ditakutkan oleh pemerintah. Iya. Karena ada jokes waktu gue masih jadi mahasiswa dulu bahwa 3 sifat orang Indonesia tuh punya 3 sifat, bos. Ya, yang pertama pintar, yang kedua jujur, yang ketiga pro pemerintah. Tetapi orang Indonesia itu katanya hanya boleh punya 2 sifat itu. Tidak boleh 3-tiganya. Jadi kalau dia pintar dan jujur, itu tidak akan pro pemerintah. Jadi kalau dia pintar dan pro pemerintah, pasti orangnya tidak jujur. Jadi kalau ada orang jujur yang pro pemerintah, berarti dia bodoh. Oh gitu ya? Iya. Keren tuh. Itu jokes waktu zaman reformasi. Dan kalau kita tarik ke zaman ini, kayaknya masih berlaku, masih relevan. Jadi tinggal kita lihat aja nih, Pak BW nih. Pintar jujur, makanya nggak pro pemerintah dia. Nanti kita cek nanti ya. Kita cek aja temennya. Si ini pro pemerintah, dia pintar. Oh pasti nggak jujur. Nggak jujur dia.
Si ini jujur, pemerintah bodoh sih. Kalau yang ngurusin PDN nih kira-kira apa itu kalau masuk di itu. Tapi tidak dikatakan bahwa orang Indonesia boleh tidak memiliki tiga-tiganya. Mungkin sudah tidak jujur, tidak pintar, tapi pro pemerintah lagi. Iya. Jadi pendidikan, dan itu terbukti misalnya Jepang ketika dia dihancurkan oleh Amerika dengan bom atomnya itu, yang dikumpulin pertama berapa jumlah guru. Dan konsentrasi utama pada bidang pendidikan dan shifting kan mereka tuh dari negara fasis jadi negara yang happy aja. Bayangkan Jepang tahun 45 kita bandingkan, dan sekarang produknya apa? Doraemon. Tapi Doraemon kayaknya sepele ya, tapi itu bisa menghasilkan berapa di perekonomian mereka. Dengan manga, dengan anime yang menguasai dunia ini. Jepang boleh jadi sekarang sedang dikalahkan oleh Korea, tapi dalam bidang teknologi tertentu dia tetap masih merajai dia. Ya, kalau orang pabrik memang sekarang udah Cina, tapi Cina bikin pabrik tetap butuh Jepang. Jadi teknologi. Karena ternyata di Jepang tuh saya bukan hanya pendidikannya, tapi tuh karakternya dari pendidikan itu dibentuk lah itu. Dan itu karakter di Jepang tuh sangat kuat sekali, itu yang mewarnai membangun teknologi itu. Satu pendidikan, yang kedua tuh sebenarnya ini turunannya ya. Tapi memang pemberantasan korupsi di mana Pak BW juga pernah ada ujung tombak di situ, itu perlu di. Sebenarnya apa yang mau kita diskusikan untuk Marcel ini. Ya, artinya Marcel lu satu pendidikan ya. Terus kedua pemberantasan korupsi itu. Kalau kita lihat ya sebenarnya nggak usah susah-susah baca buku dan sebagainya. Dari referensi pop culture juga udah tahu bahwa contoh di Hong Kong pertama kali sebenarnya kan KPK ini ngambil Hong Kong salah satunya. Ini Hong Kong kan. Yang pertama kali dibersihkan tuh adalah penegak hukumnya. Penegak hukumnya. Iya, betul. Nah, sekarang berani nggak gitu ngebersihin penegak hukumnya karena mau nyap penegak hukum ini kan kayak sapu, ya kan? Kalau sapunya kotor, lantainya disapu, lantainya tambah ikut kotor. Ini pesen lo bukan untuk itu Marcel, ini untuk Pak Prabowo kan. Iya. Ya, tapi kan itulah sebenarnya tahun 2014 kenapa termasuk saya memilih Pak Jokowi? Karena kita mengiranya Pak Jokowi ini adalah representasi dari rakyat biasa. Ya karena kampanyenya seperti itu. Jadi dia tidak takut karena dia tidak punya kepentingan sehingga korupsi bisa diterabas dengan bisa diberantas karena dia tidak punya kepentingan, ya berantaslah korupsi itu gitu kan. Kan susah tuh kan kalau kita punya kepentingan mau memberantas korupsi, ternyata yang kita berantas itu teman kita sendiri atau bagian dari kepentingan kita. Susah. Dulunya kan nyangkanya gitu. Ternyata tidak. Lu kejebak dengan tagline Jokowi adalah kita. Iya, seperti itu. Seperti itu. Tapi kan kita nggak jatuh dalam lubang yang sama berkali-kali. 2018 saya memilih untuk kritis juga terhadap 19 kritis terhadap Jokowi gitu loh. Nah intinya kan itu kalau APBN kita itu berapa ya? 3.000 triliun. Prinsipnya kalau bocornya cuma 1% aja udah gede. Itulah 300 triliun. 30 triliun. Iya 30 triliun kan gede. Itu aja gak cukup di korupsi ya. Artinya kalau terjadi korupsi di APBN kita 1 triliun aja sebenarnya udah kenyang mereka itu. Iya. Nah ini kan jadi kan gak mungkin kita berantas sampai 0. Tapi 30 triliun aja itu emang gak cukup gitu untuk dibagi-bagi. Tapi ini tetap relevan untuk Marcel. Marcel, lu jangan korup. Walaupun ada indikasi sekarang orang menuding kamu sebagai kolusif karena tiba-tiba dipilih tanpa ini, tapi lu harusnya nanti tidak boleh korup. Ini kita yang positif-positif aja untuk Marcel. Ya prinsipnya gini, mungkin masih ada waktu untuk tahu tentang kebijakan publik sehingga bisa tahu apa yang mau kita apa. Jadi sebenarnya negara ini tuh nggak on point sih sebenarnya. Tadi pendidikan, terus yang kedua korupsi. Tapi narasi-narasi dari rezim ini soal pluralisme lah yang sebenarnya nggak bisa dipaksakan juga gitu loh. Yang ketiga apa Sam? Yang ketiga apa ya? Sebenarnya dengan dua itu sebenarnya udah banyak yang bisa diberesin gitu. Ya. Yang ketiga mungkin turunan dari pendidikan ya profesionalitas gitu ya, meritokrasi itu. Jadi memilih orang yang tepat di. Jadi kalau sekarang itu beda dengan di Singapura mungkin ya.
atau di negara-negara maju, orang yang mau jadi politisi itu bukan orang pintar. Iya kan? Akhirnya. Orang yang mau ikut pilkada, ngapain deh? Gue mendingan kerja aja gitu loh. Sehingga akhirnya orang-orang yang mengelola negeri ini bukan orang-orang yang pintar. Bukan orang-orang yang terbaik di negeri ini. Beda dengan zamannya Soekarno mungkin. Di awal-awal justru orang-orang terbaiknya itu mendedikasikan diri. Ya kalau kita lihat ada fotonya yang mereka lagi di konferensi mana ada Pak Agus Salim yang cuman pakai sarungan tapi kelihatan itu luar biasa ya memperjuangkan hak-hak Indonesia di situ gitu kan. Jadi di sekarang tuh orang Indonesia tuh gayanya udah ke barat-baratan tapi pemikirannya masih lokal. Beda dengan Pak Agus Salim, gayanya masih sarungan, pemikirannya udah internasional. Jadi kebalik gitu. Jadi itulah. Jadi kita mulai menghargai profesionalitas orang di berbagai. Adalah masalah kalau sebuah negara lebih kaya pegawai negerinya dibanding pedagangnya. Itu masalah sebenarnya. Artinya kalau mau kaya dagang lah. Harusnya memang seperti itu gitu kan. Cuman nih sohib kita ini pernah ketangkep nih bos. Ngelihat dia OnlyFans. Ya. Dan sekarang juga istilah judi online luar biasa tuh. Apa pesan apa Semi terhadap? Kalau itu kalau nggak salah dia itu beli Google Drive-nya dari si itu ya siapa? Si SKE ya? Dia ya. Ya itu kan kenakalan anak muda lah. Iya maksudnya kan nggak bisa nakal lagi dong Gus. Iya sekarang nggak bisa. Udah punya keluarga juga kan. Iya. Waktu itu kenakalan anak muda dia ya. Menurut saya itu masih wajar-wajar aja sih, ya kan. Gitu kenakalan anak muda mungkin juga dulu ada zamannya kita masih stensilan, ada juga mungkin yang masih beli stensilan di. Ini sekarang bentuknya udah digital gitu kan. Oke. Kalau judi online gimana? Apa pesan kita judi online? Judi online itu semua sekarang sudah dilakukan ke polisi. Artinya gini, DPR udah, polisi sudah, KPK udah. Gini, itu sebagai pelakunya. Tapi polisi sudah melakukan semuanya, termasuk ngerazia HP orang. Kecuali nangkepin bandarnya. Jadi semua sudah dilakukan oleh polisi, kecuali nangkep bandarnya. Aneh banget. Ngerazia HP orang udah. Ya kan ngeblok situs internetnya udah. Semuanya udah, yang sebenarnya punya jalur lain juga kan, kalau di blok DNS kan bisa masih pakai VPN. Ya kan? Ya kan kalau ngeraziain HP orang berapa efektif sih? Dan kita tidak boleh menuduh bahwa mereka adalah bandar. Iya. Atau pelindung bandar. Iya. Pertanyaan ini. Ya jadi kan sebenarnya caranya yang paling gampang adalah bekukan aja rekening deponya. Misalnya kan kalau untuk judi online itu ada deponya Pak. Deponya ke rekening ini, bekukan aja. Besoknya dia bikin rekening baru, bekukan lagi. Jadi memang harus ada tim khusus untuk taruhnya mainnya di server mana, servernya aja di freeze gitu kan. Iya. Kalau itu kan bisa nanti dia keliling. Enggak, lu keliling lagi dipakai server yang lain. Iya. Oh jadi bekuin rekeningnya. Rekeningnya aja ya. Ya kan kalau nggak ada duit mau gimana dia beroperasi? Oke. Lumayan itu tambahan APBN. Yes. Bisa bangun IKN. Itu hanya kan kenapa itu tidak dilakukan, itu kan timbul pertanyaan. Jangan-jangan memang itu dilindungi, jangan-jangan. Karena dari kasus Sambo sendiri waktu itu ada juga terbersit informasi soal konsorsium ini. Tetapi akhirnya sidang Sambo ini fokus ke sidang pembunuhannya saja kan. Padahal kan sebenarnya banyak yang bisa diteliti di situ kan. Banyak kasus-kasus lain, tapi kayaknya cuman jadi informasi nice info aja. Iya, tapi cerdas juga loh kalau itu bisa diberantas, kita bisa mengatasi, atau kalau jangan-jangan itu tetap ada untuk kepentingan IKN. Tapi mudah-mudahan itu. Jadi kan IKN tidak membebani APBN. Kalau sebenarnya kan apa yang kita tolak dari IKN? Karena takutnya itu membebani APBN. Padahal ada pendidikan, ada subsidi BBM, apa itu takutnya dipangkas semua gitu. Untuk IKN kan. Nah kalau bisa ngambil dari judi online ya silakan aja. Nanti namanya bukan IKN loh. Apa? Ikatan Ibu Kota Judi Online. Iya. IKN Vegas.
Tapi saya yakin tidak diberantasnya ini bukan berarti ini untuk makan siang gratis atau makan siang bergizi. Bukan pasti. Inilah cara kita menjaga kewarasan bersama Semi. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.